Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa dan siswi yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, yakni materi tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Bagaimana kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wahyu pertamanya. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu yang pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran Surat Al-Alaq. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan membacanya, namun Rasulullah berkata bahwa ia tak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ajaran-ajaran pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah. Yang pertama adalah memperbaiki dan meluruskan tauhid. Yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Yang ketiga, menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Dan yang keempat, mengubah kebiasaan bertaklid. Yang pertama adalah memperbaiki dan meluruskan tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ini dilahirkan, bahkan jauh sebelum ia lahir, hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini. Langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran keimanan ini yang merupakan ajaran utama yang diembankan kepada ia bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Salah satunya adalah Quran Al-Ikhlas ayat 1-4. Dengan ajaran akidah atau tauhid ini,
Nabi Muhammad SAW berusaha menghapus praktik kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Beliau dikenal sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh dan lainnya untuk ditinggalkan. Beliau mengajarkan akhlak mulia kepada masyarakat, sekaligus juga membuktikan dengan perilakunya yang sangat luhur. Akhlak Rasulullah adalah apa yang dimuat dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah hanya satu dengan yang lain adalah nilai ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya adalah mengubah kebiasaan bertaklid. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang, kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus. Contoh taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayit, tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Kemudian tradisi taklid seperti ini diubah oleh Nabi ketika melakukan dakwah Islam. Cara mengubahnya adalah dengan menyampaikan kepada keluarga duka agar tidak meratapi kematian secara berlebih-lebihan. Hal demikian hukumnya adalah haram. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Strategi yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini, Rasulullah SAW memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Kemudian muncul as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, secara perlahan tapi pasti, pengikut Rasulullah SAW makin bertambah. Dan strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan.
Dakwah terang-terangan ini dilakukan setelah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah melakukan dakwahnya dengan terang-terangan dan terbukti. Sebagaimana termuat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Dari kalangan keluarga, Rasulullah mengajak paman-pamannya termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang dakwah Rasul. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah, seraya mengatakan bahwa agama merekalah yang paling benar. Penolakan yang disertakan ejekan, cemoohan, hinaan, bahkan ancaman tersebut tidak lantas membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berputus asa dan berhenti melakukan dakwah. Justru beliau makin tertantang untuk terus mengajak masyarakat memeluk agama tauhid. Orang-orang Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin, tidak terkecuali Nabi sendiri. Peristiwa yang paling terkenal adalah penyiksaan Bilal, seorang budak dari Abisinia. Ia dipaksa untuk melepaskan agama, dicambuk, dicampakkan di padang pasir, dan dadanya ditindih dengan batu yang lebih besar dari badannya. Dalam siksaan semacam itu, Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Mulutnya terus mengucapkan Ahad, Ahad. Kemudian Bilal terus-menerus mengalami siksaan hingga ia dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah? Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Mereka sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Berikut adalah contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Yang pertama adalah suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah di sofa. Ia mencerca dan menghina, tapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompoknya kaum kafir Quraisy di samping Ka'bah. Yang kedua, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Yang ketiga, penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya.
Yang keempat, kaum kafir Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Perjanjian Aqabah 1. Baiat Aqabah terjadi pada tahun 621 Masehi, adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang penduduk Yasrib yang kemudian memeluk Islam. Baiat Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabiannya. Kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Adapun isi baiat itu ada 3 perkara. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, meninggalkan apa yang Allah larang. Selanjutnya adalah perjanjian Aqabah 2. Bait Aqabah 2 terjadi pada tahun 622 Masehi, adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam. Wanita itu adalah Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab bin Umair kembali ikut bersamanya beserta dengan penduduk Yasrib yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Adapun isi baiatnya adalah yang pertama, untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Yang kedua adalah untuk berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang ketiga, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Dan yang kelima, agar mereka melindungi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya adalah peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi dan sesampainya di sana, mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi atau sebutan untuk Raja Abyssinia. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun, mereka kembali mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia pada tahun ke-5 dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Peristiwa Ikrar Aqabah 2 ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sejak itu tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Akhirnya, Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana kaum kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Demikian materi, substansi, dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik
dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.